Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Saya Rutka Elizabeth dari CGP Angkatan 10. Pada pagi hari ini akan membawakan materi mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu punya gambaran nggak ya terkait budaya positif itu apa? Mengucap salam setiap ketemu, bersalaman. Ya, itu adalah salah satu budaya positif, memberikan salam, tersenyum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif ini dapat tercipta kalau ada disiplin. Nah, jadi kita akan mulai pembahasan ini tentang makna disiplin. Sebetulnya disiplin itu apa sih? Nah, disiplin itu memiliki arti belajar. Berarti orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Disiplin juga bertujuan untuk menanamkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin ini akan mendorong untuk tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena keinginan untuk menyukai orang lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi ternyata disiplin itu merupakan satu tindakan kita untuk membangun motivasi intrinsik dari orang lain gitu. Nah, disiplin ini merupakan hasil dari motivasi internal, berarti harus mendorong orang lain untuk memiliki satu motivasi melakukan satu kebajikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan penerapan disiplin, apakah kita sudah sesuai dengan artinya belum ya? Ya. Nah, jadi kalau disiplin yang mungkin biasa kita ketahui seperti misalkan menerapkan aturan, gitu ya Bapak Ibu ya, menerapkan aturan. Lalu mungkin terkadang kita penerapan disiplin itu dengan menggunakan hukuman atau misalkan mungkin ada dari kita yang marah-marah untuk mengingatkan tentang disiplin. Walaupun tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi internal, kita sedang mendorong murid-murid kita juga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai apa yang mereka percaya? Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya di lingkungan kita itu banyak nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya saja seperti hormat, salam, sopan, santun, seperti yang tadi udah Bapak Ibu sampaikan gitu, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi kalau kita punya yang namanya nilai-nilai ini, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, hal-hal ini harus menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai dengan sikap disiplin tadi. Jadi disiplin itu mengacu atau menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosar. Jadi kenapa sih seseorang itu mau melakukan sesuatu? Nah, itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk mempraktekkan motivasi perilaku manusia, mungkin saya bisa meminta Bapak Ibu 2 orang ya untuk ke depan mempraktekkan ini. Boleh Pak Saiful dengan Bu Putri? Ya. Nah, salah satu, ya silakan Pak Saiful dan Bu Putri, mungkin salah satu ada yang memutuskan untuk menggenggam tangan. Boleh ke Bu Putri, ya. Genggam tangan. Nah, Pak Saiful tugasnya membujuk Ibu Putri untuk membuka genggaman tangannya. Ya betul begitu. Nah, Pak Saiful coba bujuk Bu Putri untuk membuka genggaman tangan dengan apapun boleh. Bujukan halus boleh, marah-marah boleh, menegur boleh, mengintimidasi juga boleh, silakan. Selamat pagi Bu Putri. Iya Pak, ada. Iya, kenapa digenggam terus?
Kenapa coba? Saya kasih dia mau? Coba tangannya kenapa itu? Hah? Enggaknya kenapa? Gini terus. Kenapa dihina? Hah? Coba saya lihat. Ibu sakit ya? Coba cara lain Pak Saiful. Cara lain. Oke Bu Putri, coba tangan saya lihat. Tangan saya lihat. Tangan saya lihat. Coba saya lihat. Hah? Ini yang kedua Bu. Ya, coba Pak, satu cara lagi Pak. Oke. Bu Putri silakan di sini. Bu Putri ini kayaknya cara terakhir yang saya punya. Bu Putri bisa buka tangannya? Berapa Pak? Ini ada. Nggak boleh nih Pak, ini menunjukkan sikap korupsi nih Pak. Wah. Nggak boleh. Ya nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ada mulai belakangnya Udah nih apa gimana? Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kira-kira alasan Ibu Putri tidak membuka telapak tangannya kenapa? Karena takut karena ada sesuatu yang pasti saya sembunyikan biar orang nggak tahu. Terus kedua, apa yang tadi ditawarkan tuh belum ada yang bisa membuat saya membuka tangan saya. Kayak tadi pertama tadi gimana nih Pak? Merayu biasa, terus dimarah-marahin apalagi saya makin mundur. Terus pas ada pendekatan dari pakai uang yang menarik sih, cuman bergoda. Istilahnya belum sesuai gitu kan. Gitu aja Bu. Kalau Pak Saiful tadi usahanya kira-kira gimana tuh? Waktu menerima penolakan akhirnya Bu Putri tidak membuka genggaman tangannya. Awalnya kita penolakan pertama menambah motivasi saya untuk melakukan cara lain. Ya. Pertama ditolak dengan cara halus, yang kedua dengan cara kekerasan ditolak, dan ketiga sebenarnya udah mau tuh, cuma nominalnya terlalu gede. Ya, ini adalah salah satu praktek Bapak Ibu yang membuktikan kalau ternyata kita ini didorong untuk kalau kita mau melakukan sesuatu kita didorong untuk ada motivasi intrinsik. Kalau tadi Bu Putri nggak mau membuka tangannya, berarti dia tuh ada sesuatu yang dia sembunyikan dan itu berarti penting untuk dirinya sehingga dia nggak mau buka. Kalau misalkan tadi dia dirayu langsung buka, berarti sepertinya kurang begitu penting. Atau kalau dimarahin langsung buka, berarti ada ketakutan. Kalau dikasih uang langsung buka, berarti ada penawaran yang menyenangkan. Nah, itu adalah motivasi perilaku kita sebagai manusia yang membuat kita hendak melakukan sesuatu. Jadi, kalau berdasarkan praktek tadi, kira-kira Bapak Ibu, ya, siapa sih yang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Ya, diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Entah itu bujukannya datang berupa rayuan, marahan, ataupun umpanan berupa uang. Kalau diri kita sendiri tidak mau membukanya, ya kita nggak akan buka gitu. Nah, ini adalah 3 motivasinya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seringkali, mungkin ini juga kita sering temui, ketika murid kita merasa, oh saya dihukum nih, takut, lalu dia akan melakukan sesuatu yang bersifat menurut kita itu disiplin atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita berikan hadiah, nanti murid kita akan melakukan sesuatu yang sesuai atau yang kita anggap disiplin. Atau motivasi yang ketiga, dia mau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi waktu penerapan perilaku manusia, waktu penerapan disiplin, sebetulnya kita sedang mendorong ini untuk ya sebentar ya. Bapak Ibu, sebenarnya motivasi disiplin itu untuk mendorong kita menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai dengan diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, harapannya adalah ketika kita mengarahkan murid kita untuk disiplin, ini juga yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita mengharapkan mereka
menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja nilai-nilainya? Seperti yang tadi, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan mereka untuk mandiri. Makanya kalau datang ke sekolah jangan terlambat gitu ya. Kita mengharapkan mereka untuk kreatif. Makanya kalau ngerjain tugas harus dapat diselesaikan dengan baik, dengan aktif dan kreatif. Nah, lalu hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada dua, ternyata hukuman atau konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu bersifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman ini bersifatnya itu satu arah, bisa berupa fisik maupun berupa psikis. Kalau berupa fisik, mungkin Pak Dede nih, apa nih Pak Dede hukuman fisik? Dipukul, push up, sit up, iya, lari-lari, berdiri hormat bendera gitu ya. Kalau psikis kira-kira apa nih Bu Yuli? Dimarahin, dikata-katain gitu ya Bu ya, di depan umum gitu. Nah, itu psikis yang akan mengganggu psikisnya murid kita. Hukuman dan konsekuensi kita terapkan pada murid. Sementara konsekuensi itu, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya ini murid dan guru sudah tahu. Jadi kalau ada mereka melakukan hal yang salah, ada konsekuensinya. Nah, menurut Bapak Ibu, contoh konsekuensi itu yang seperti apa? Di awal pembelajaran kita ngasih pengarahan siswa pembelajaran tersebut misalnya tidak boleh menggunakan handphone, dan kita kasih tahu ketika anak main handphone konsekuensinya apa. Jadi sudah disepakati oleh dua belah pihak. Ya, terima kasih Titi. Jadi seperti yang tadi Ibu Titi sampaikan, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, artinya guru dan murid sudah sama-sama tahu. Nah, mungkin kita masih sering terjebak, termasuk saya, di area hukuman gitu ya. Mungkin kita belum sepenuhnya menerapkan konsekuensi, tapi sepertinya kita juga perlu belajar untuk memperbanyak konsekuensi daripada memperbanyak hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu juga bisa menghukum. Kenapa? Karena penghargaan itu mempunyai pengaruhnya lebih ke jangka pendek daripada jangka panjang. Misalkan waktu murid kita nih, mereka kita berikan penghargaan hadiah karena mereka mendapatkan nilai paling tinggi. Itu hanya akan dimotivasi mereka dalam waktu yang jangka pendek, tapi untuk kedepannya belum tentu. Lalu penghargaan tidak efektif. Kenapa dibilang tidak efektif? Karena hanya berlangsung pada saat itu saja dan belum tentu memunculkan motivasi intrinsik. Memang ada beberapa murid yang akan memiliki motivasi intrinsik terkait dengan penghargaan, tapi lebih banyak tidaknya gitu ya. Lalu penghargaan merusak hubungan. Hubungan apa yang dirusak oleh penghargaan? Murid yang mendapatkan penghargaan senang. Kalau murid yang tidak mendapatkan penghargaan, ya mereka tidak senang Bapak Ibu. Mereka akan merasa, oh saya kok nggak dapet gitu ya, dia terus yang dapet. Nah itu yang merusak hubungan. Lalu menurunkan kualitas. Penghargaan ternyata juga bisa menurunkan kualitas waktu mereka hanya untuk mengejar sebuah penghargaan. Misalkan hanya mengejar hadiah atau mengejar ranking atau jadi juara kelas gitu. Pada akhirnya itu akan menurunkan kualitas. Tapi kalau tidak ada penghargaan, apakah mereka akan melakukan itu atau tidak? Lalu penghargaan itu menghukum. Nah, ini kayaknya agak kontras ya. Tapi menghukum di sini maksudnya adalah menghukum si anak tersebut. Jadi anak tersebut akan terus-terus berusaha hanya untuk hadiah, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi anak tersebut akan berusaha keras ya untuk imbalan itu, entah itu berupa juara kelas atau misalkan berupa hadiah yang diiming-imingi oleh lingkungannya. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang memang harusnya kita dibangun melalui disiplin, ternyata itu akan berkurang gitu ya. Karena tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama.
Mungkin kita punya kenang-kenangan gitu ya waktu kita masa sekolah dimarahin oleh guru. Nah itu berarti kita menerima hukuman loh. Tapi kalau konsekuensi, anak merasa nggak nyamannya hanya dalam jangka waktu pendek. Tapi setelah itu ya udah mereka merasa lebih baik. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu karena paksaan, konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, saya akan dihukum nih, ya udah deh saya kerjain aja. Tapi kalau konsekuensi itu membangun konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, anak tuh jadi merasa marah, dia punya rasa bersalah, dia dipermalukan, dia merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, dia memang akan kehilangan hak. Seperti tadi contoh Bu Titi gitu. Kalau misalkan dia pegang HP, berarti ada haknya yang hilang. Dia jadi nggak nyaman. Dia bisa diasingkan untuk sementara. Tapi setelah dia melakukan konsekuensi tersebut, ya sudah, segala sesuatu akan kembali normal. Nah, mungkin kita bisa coba untuk ini melihat sedikit ya Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman, oke. Kita lihat ya, iya betul, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi yang terakhir? Karena dia terlambat 10 menit, ada kesepakatan di situ, jadi dia lari. Berarti kalau dia terlambat 10 menit, ada konsekuensinya, kamu harus lari dan sudah disepakati. Oke. Nah, antara hukuman dan konsekuensi ini harus ada satu cara yang menjembatani. Apa sih cara yang menjembatani kita supaya terjadi satu pengertian gitu antara murid dan guru? Karena kita kan berada di tengah-tengah peraturan ya Bapak Ibu. Nah itu tindakannya adalah restitusi. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa saja? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah langkah-langkah restitusi yang perlu kita lakukan dalam menerapkan disiplin kepada murid-murid kita. Nah, restitusi itu akan berasal dari peraturan kelas. Jadi, peraturan kelas akan meningkatkan keyakinan kelas ke lingkungan positif, dan lingkungan positif berlanjut ke budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang restitusi ini? Atau baru ini ya? Ya, jadi restitusi itu dia digambarkan sebagai sebuah segitiga. Nanti kita akan masuk lebih dalam melalui restitusi setelah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita sepertinya sudah sering membuat ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini naiknya nanti akan menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Nah, dia bukan hanya peraturan,
yang rinci dan konkret. Misalkan tidak boleh membawa HP. Kalau keyakinan kelasnya berarti dia disiplin. Karena keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal. Tidak boleh nyontek, berarti keyakinan kelasnya adalah mandiri. Nah, pernyataan keyakinan kelas ini selalu dalam bentuk positif dan diupayakan untuk tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini seperti kita menanyakan mereka kesepakatan apa yang hendak kita sepakati bersama. Lalu keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Ini seperti kesepakatan kelas tapi kalimatnya lebih abstrak. Misalkan saling menghargai atau disiplin atau saling menghormati. Itu kan lebih abstrak ya. Apa itu sih saling menghormati? Nah, itu ada di dalam keyakinan kelas ini. Nah, ini adalah contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya kita menghormati orang lain. Jadi dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Kalau peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Kalau peraturannya dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya kita mengutamakan keselamatan. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, berarti kita sedang membentuk satu keyakinan menjaga kesehatan. Kalau peraturannya bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kalau peraturannya menggunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Kalau peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Oke. Nah, untuk mewujudkan keyakinan kelas, Bapak Ibu, sebagai guru kita diharapkan mampu juga untuk melihat kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, misalkan makan, minum, istirahat atau tidur. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita kalau nggak tidur ngantuk terus jadinya seperti senewan sendiri gitu ya Bapak Ibu. Lalu harus ada rasa kasih sayang dan diterima. Nah, ini kalau kita lihat murid kita suka ganggu temennya, biasanya itu ya karena mereka ada kekurangan gitu, rasa kasih sayang dan penerimaan. Lalu harus ada kesenangan, penguasaan dan juga kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang kita sendiri harus kita penuhi supaya kita mendorong murid kita untuk bisa bersikap lebih positif. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Jadi di dalam motivasi ini ternyata kita sebagai guru bisa saja memiliki 5 posisi kontrol ini. Apa saja? Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini contohnya seperti apa? Kalau penghukum kita bisa saja berkata seperti ini. Kamu ya melakukan kesalahan, kalau gitu kamu akan ibu hukum, berlari keliling lapangan. Itu kita sedang bertindak sebagai posisi kontrol penghukum. Lalu membuat rasa bersalah misalkan gini, kok kamu melakukan ini lagi sih? Ibu jadi dimarahin oleh kepala sekolah kan karena kamu terlambat melulu. Jadi seolah kita mendorong murid itu untuk dia merasa bersalah. Atau sebagai teman, oh ya udah deh nanti ibu bantuin. Nah itu berarti kita sedang bertindak sebagai teman. Kalau pemantau berarti kita sedang melihat bahwa oh iya Kak, ibu melihat kamu melakukan hal tersebut ya. Kalau manajer berarti kita sedang menolong mereka untuk membangun motivasi intrinsik, menggali apa sih yang menjadi kelemahan mereka, apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut, atau apa yang mendorong mereka untuk melakukan perbaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol. Mungkin kita bisa coba lihat ya Bapak Ibu. Kalau motivasinya kita sebagai penghukum, kita akan menghakimi dengan menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Tapi kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah,
kita akan berceramah. Aduh, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa deh kamu melakukan itu. Kalau kita sebagai teman, kita akan membuat alasan-alasan untuk murid kita. Ayolah lakukan demi ibu. Ini kan kayak teman sekali ya hubungannya. Ingat gak ibu pernah bantu kamu? Masa kamu gak mau bantu ibu? Nah gitu. Kalau pemantau kita mengingatkan mereka nih. Kamu tahu kan peraturannya? Kamu ingat kan peraturannya? Tapi kita hanya menyesuaikan diri aja. Murid kita juga responnya jadi hanya kalau diawasi aja gitu. Nah kalau sebagai manajer kita akan bertanya, apa aja sih yang kita yakini, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Hasilnya apa dari kelima posisi kontrol ini? Kalau sebagai penghukum berarti kita akan menghasilkan anak-anak yang memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan mereka berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, berarti murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Berarti mereka akan meletakkan guru itu sebagai yang harus mereka pahami gitu, yang harus mereka turuti. Lalu kalau sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Berarti, oh ya ini kan teman saya, ya sudah saya lakukan untuk teman saya. Kalau pemantau, berarti murid meletakkan guru dan peraturan hukum dalam dunia yang berkualitas. Berarti dia melihat, yaudah nih guru saya yang paling tahu. Tapi kalau manajer, kita sedang meletakkan murid kita sendiri di dalam dunia yang berkualitas. Karena kita mendorong mereka untuk menemukan apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan adalah pembuat yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Berarti ini bagiannya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti ini pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini berarti dia sebagai manajer. Nah, ini tadi berkaitan dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita bergerak sebagai posisi kontrol manager, kita akan mulai untuk menanyakan tentang segitiga restitusi ini. Pertama, kita akan melakukan validasi kebutuhan terhadap murid kita. Yang kedua, kita akan menanyakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, kita akan menstabilkan identitasnya. Nah, untuk memulai segitiga restitusi ini, kita akan menanyakan dulu nih validasi kebutuhannya. Mereka punya alasan apa atau adakah cara lain yang efektif yang mereka bisa lakukan. Lalu kalau keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu tuh atau siswa tersebut akan menjadi orang seperti apa. Kalau menstabilkan identitas berarti kita beritahu mereka gitu, kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kalau dari segitiga restitusi, urutannya adalah kita stabilkan dulu identitasnya, lalu kita tanyakan nih, kamu sebenarnya kebutuhannya apa, lalu mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, ini sekian Bapak Ibu presentasi dari saya tentang budaya positif. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau masukan? Dipersilakan. Atau hal-hal yang telah didapat dari presentasi budaya positif ini. Ya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Selama ini saya sering mengamati Bapak Ibu yang lain, termasuk saya sendiri ya. Kadang-kadang pada saat di kelas itu secara tidak sadar kita memarahi murid di depan teman-temannya. Padahal kita tahu ya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Ya, terima kasih Bu Yuli. Saya juga sering melakukan itu. Kita juga masih sering terjebak ya Bapak Ibu dalam hal itu. Karena kita merasa kita ingin mendisiplinkan murid kita, tetapi ternyata yang kita buat adalah hukuman. Dengan pemahaman tentang motivasi kontrol ini,
sedikit banyak mendorong saya secara pribadi waktu mengikuti materi ini tentang budaya positif untuk terus mengingat gitu, kalau wah iya ternyata ini termasuk hukuman, oh harusnya saya menerapkan konsekuensi dan bukan hukuman. Jadi memang karena kita juga kan masih terbayang-bayang oleh pola pendidikan kita di masa lampau, jadi berubahnya memang sulit. Saya juga merasakan itu, jadi kita sama-sama pelan-pelan untuk menerapkan budaya positif. Yang tadinya saya biasa marah-marah, sekarang harus yaudah kamu kebutuhannya apa sih? Jadi kita lebih menyadari mungkinnya posisi kita sebagai guru, ataupun kalau di dalam posisi manajer itu posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih Bu Yuni. Kalau Pak Dede, gimana Pak Dede? Jadi kalau menurut saya tugas guru lebih berat. Kenapa? Karena kita harus cari tahu dulu nih hal-hal yang bakal tidak terduga di mata pelajaran sendiri. Terus tugas kita ya mau gak mau harus searching berarti ya, sama guru, sambil tanya hal apa aja yang udah pernah terjadi di guru tersebut. Terus kita juga harus belajar dari situ. Jadi emang saya Pejas ya, jarang banget kita buat konsekuensi. Biasanya hukuman terus, karena di Penja sendiri biasa anak-anak terlalu bebas dan anak-anak punya kegiatan masing-masing, punya punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau Penja apalagi kan tidak aturannya tidak banyak ya. Jadi kalau menurut saya dari pemaparan tadi ya, saya harus lebih banyak belajar sih buat kedepannya, karena ini di Penja kebanyakan hukuman ketimbang konsekuensinya gitu. Jadi sih, kasih. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya memang kalau di Penjas lebih ini ya untuk penerapan budaya positifnya, tapi tetap dicoba ya, mungkin mengubah hukuman menjadi konsekuensi, disepakati bersama. Terima kasih Pak Dede. Ibu Sutri, silakan. Ya, pemaparannya cukup menariknya Bu, karena di sini itu kan karakter berbeda-beda dengan latar belakang keluarga terutama yang berbeda-beda juga. Jadi kita untuk menerapkannya juga cukup hati-hati, karena di sini juga pun adalah sekolah negeri. Jadi untuk hukuman pun mungkin berupa fisik itu kita hindari ya. Paling tidak kita kedepannya gitu, ketika mereka melakukan kesalahan gitu, nanti baik buruknya itu kedepannya itu seperti apa. Lebih mengedepankan pengetahuan aja sih, mereka lebih membuka hati mereka gitu, biar sadar gitu bahwa di sini pun kalian itu dididik tidak hanya untuk naik kelas terus, tapi juga kalian harus punya ilmu adat gitu dan lain-lain seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sutri. Ya, kita memang harus lebih banyak hati-hati ya, terutama dalam hukuman dan konsekuensi. Kalau Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ruth. Oke, mengenai hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Sebenarnya karena di sekolah sebelumnya saya itu kan mengajar mapel-mapel yang kaku, kayak dulu pernah ngajar akuntansi. Nah, seandainya kita melakukan konsekuensi itu kelas kurang terkondisi. Ya, jadi saya dulu lebih banyak hukuman. Ya, kalau saya pribadi lebih banyak hukuman. Misalnya kita sudah membuat peraturan nih, cuma sering dilanggar, akhirnya kita hukum, misalnya jalan jongkok. Nah, setelah melakukan hukuman-hukuman itu, anak itu lebih tertib. Ya, jadi udah terkondisi lah, karena kayaknya kalau konsekuensi terlalu lembut. Ya, jadi kita ambil yang sedikit kekerasan tapi disiplin gitu Bu. Kayak mungkin kedepannya saya akan sedikit merubah. Ya, kayaknya konsekuensi lebih oke juga. Tapi tergantung anak juga sih, kadang-kadang kita menyesuaikan Bu ya. Oke, mungkin itu aja tanggapannya dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Ini perlu dicoba ya ternyata untuk menerapkan konsekuensi. Kalau Ibu Silvi, silakan Bu Silvi. Terima kasih pemaparannya dari Ibu Ruth. Tadi ada menambah ilmu juga. Yang pasti kalau buat saya, kalau kita sebagai seorang pendidik ya, mungkin lebih ke dicontoh ya. Jadi apapun perbuatan kita, sikap dan sebagainya itu pasti dicontoh. Jadi kalau untuk hukuman mungkin saya lebih tepatnya komitmen ya di antara kita dengan siswa.
Jadi nggak mesti harus hukuman fisik kalau menurut saya pribadi, karena konsekuensi itu kan dilakukan adanya ketentuan, aturan. Jadi mungkin kalau sesuatu yang dibuat dengan aturan yang lebih wise mungkin ya, karena generasi Z ini nggak bisa dikerasin. Itu saya yakin. Jadi ya dilakukan pun dengan suatu komitmen. Contoh misalkan kalau dia telat, mungkin dia bisa seperti kita umat muslim menghafalkan Al-Quran. Atau yang kedua, misalkan dia kayak tadi Pak Saiful bilang atau Pak Ade bilang dia suka olahraga, coba kamu showing bagaimana push up yang baik, tapi bukan memberikan hukuman ya, dia lebih kita lebih prestasi dia atau apa mungkin dia tunjukkan gitu, itu mungkin lebih bagus kalau menurut saya. Jadi mungkin kata-kata hukuman bisa dirubah dengan komitmen atau konsekuensi yang dilanggar. Contoh kayak telat, itu kan memang tidak baik. Jadi diberikan arahan dan yang lebih wise aja. Jadi anak-anak itu merasa kalau memang tidak komit, dia memang harus takut tapi dengan yang lebih elegan gitu kan. Karena zaman sekarang bukannya lagi ada apa keras atau seperti apa, mungkin mendidik itu dengan yang positif dan lebih mendekatkan diri ke anak-anak, itu mungkin anak-anak akan segan dan sungkan dan dia akan lebih komitmen lagi. Jadi dari saya terima kasih Bu Ruth, semuanya semoga sukses buat Bu Ruth. Ya, terima kasih Bu Silvi sekalian untuk masukan untuk kita semua ya. Terima kasih Bu Silvi. Bu Putri silakan ada pendapat. Oke, ini maaf tadi saya sempat izin keluar. Jadi kalau dari makna disiplin bagi saya yaitu suatu hal yang apa ya, dari hati sih, kalau bisa didorong intrinsik seperti yang tadi sudah disampaikan gitu. Karena memang pendekatan-pendekatan kepada anak itu zaman sekarang harus kita sesuaikan. Kita juga harus adaptable karena anak-anak yang benar katanya nggak bisa digerasin. Tapi bukan berarti kita tidak tegas dan bukan berarti kita tidak memberikan atau ngasih tahu mana yang baik dan mana yang tidak membiarkan gitu. Jadi menurut saya pendekatan segitiga restitusi itu sangat penting untuk diadaptasi, dilakukan, karena ini emang sih saya tahu dari CGP aja nih istilah ini gitu. Dan ini sangat bagus saya rasa, karena kita juga tidak bisa membuat anak tuh sangat merasa bersalah, tidak ada perbaikan. Jadi yang kita harapkan kan anak itu melakukan perbaikan. Nah, pendekatan segitiga restitusi ini menurut saya bagus untuk diterapkan. Terima kasih Bu Ruth, semoga sukses. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk saran, pendapat serta masukan yang telah diberikan. Harapan kita bersama kalau budaya positif juga dapat diterapkan di sekolah kita SMKN 42 Jakarta. Ini juga demi kita dan demi murid-murid kita supaya mereka punya motivasi intrinsik. Jadi ketika mereka lulus, mereka tidak terikat oleh aturan, tapi mereka dapat mengatur diri mereka sendiri karena mereka sudah memiliki disiplin dalam diri. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang telah diberikan dan terima kasih untuk kesediaannya hadir untuk mendengarkan presentasi mengenai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.